Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai waktunya, kita akan memulai. Pertama-tama kami akan sampaikan urutan pembicaraan kita. Pertama kali nanti Bapak Pendeta Paulus Hartono sebagai Direktur MTS akan memberikan pengantar. Beliau sekaligus juga sebagai badan pengarah di Jakom Kris. Lalu kemudian Bapak Direktur Mitigasi BNPB, Bapak Joni Sumbung SKM MKes akan menyampaikan presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis paru, akan menyampaikan materinya. Dan sepertinya nanti kita akan ulang registrasinya karena waktu 30 menit kemungkinan sudah habis. Lalu nanti Ibu Erni akan masuk di sesi yang kedua. Kecuali di sesi yang pertama tadi masih cukup waktu, Ibu bisa masuk. Jadi mohon siaga untuk sesi 1 dan sesi 2. Karena ini narasumber paling muda. Jadi demikian Ibu Erni kami perkenalkan, beliau adalah program manajernya YU di Palu sekaligus sebagai tim di Jakom Kris, Jaringan Komunitas Kristen Penanggulangan Bencana. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu semua, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kita akan memulai dan Pak Pendeta Paulus supaya bisa memulai dengan pengantar dari MDS sekaligus membuka dengan doa kita untuk meeting malam hari ini. Terima kasih, dipersilahkan. Ya, baik, selamat malam. Jadi latar belakang diadakan seminar virtual ini adalah terkait dengan berbagai pertanyaan dari gereja-gereja jaringan tempat layanan di berbagai tempat, ya, kalau kami melakukan pelayanan di lokasi bencana. Nah, kita melakukan suatu mitigasi terkait dengan bencana COVID-19 ini dan peribadahan yang dilakukan di gereja, dan terkait juga dengan new normal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, MDS sebagai lembaga kebencanaan dari Sinode GKMI bersama juga dengan CDC dan kami bersama dengan Jaringan Komunikasi Kristen Pelayanan Kebencanaan Jakom Kris, kami sangat berterima kasih sekali pertama kepada Dr. Teguh yang telah menyediakan waktunya yang sangat padat, ya. Dan Pak Teguh ini juga dari GKMI, jadi termasuk relawan MDS di konsultan masalah medis, ya. Jadi Dr. Teguh nanti akan memberikan suatu mitigasi yang terkait dengan aspek medis. Kemudian terima kasih juga dengan Pak Joni Sumbung yang adalah direktur dari mitigasi bencana di BNPB di aspek pemerintah. Dan kami Jaringan Komunikasi Layanan Penanggulangan Bencana selalu terkonek, ya, terkorelasi di layanan-layanan bencanaan di Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Erni dari Jakom Kris, ya, dia Direktur Jakom Kris, dan juga dari YU. Ini Ibu kita Kartini Nadia, putri sejati di lokasi bencana. Di mana ada bencana, kami selalu bertemu di sana. Nah, kami berharap nanti banyak pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan yang tersebar di berbagai tempat, karena situasi yang berbeda, lingkungan berbeda, geografis beda, kemudian gedung juga luasannya beda, fasilitas beda. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat membantu untuk bisa melihat secara komprehensif di aspek mitigasi peribadahan dengan bencana COVID-19 ini. Dan diharapkan virtual ini nanti akan direkam, ya, oleh dokumentasi yaitu OIB dan RPK, nanti akan menyiapkan rekaman sehingga nanti akan bisa dibagikan lebih
luas untuk manfaatnya. Dan juga terima kasih Pak Joko untuk moderator dan Pak Saguh yang adalah Sekretaris Eksekutif MDS yang juga menangani dalam masalah ini. Ya, terima kasih semua dan selamat seminar. Marilah kita membuka di dalam doa. Semoga seminar virtual kita bermanfaat. Seminar virtual ini di dalam rangka mitigasi peribadahan dan COVID-19 ini, kiranya Engkau memberkati rekan-rekan sebagai narasumber untuk bisa membagikan berkat di aspek profesi mereka masing-masing, baik di medis, di kebencanaan BNPB, dan juga di jaringan komunikasi Kristen Jakong Kris. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Paulus. Ya, kita akan langsung menuju kepada Pak Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Bapak Joni Sumbung, dan beliau adalah juga anak Tuhan yang akan bersama-sama tentu punya perkumpulan khusus bagaimana kita menyelesaikan peribadahan sesuai dengan protokolernya. Dipersilahkan Bapak Direktur, terima kasih untuk waktunya. Baik Pak Joko. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Joni Sumbung, Direktur Mitigasi Bencana di BNPB. Saya dihubungin Pak Joko untuk mempresentasikan mengenai protokol yang dijalankan pada saat ibadah, nanti pada saat new normal. Untuk itu ada beberapa slide yang bisa kita pakai untuk diskusi pada malam hari ini. Mungkin bisa ditampilkan Mbak Oip. Silakan slide-nya, ya. Jadi kalau berbicara mengenai peribadahan gereja di era new normal, kita mengacu pada regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Pertama, mengenai Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Jadi di sini saya tidak akan membahas regulasi masing-masing ini, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya lewat internet. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. COVID-19. Yang ketiga, arahan Presiden tanggal 15 Mei tahun 2020 tentang prosedur standar tatanan baru new normal menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 19, COVID-19. Kelima, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di tempat kerja, perkantoran, industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemik. Yang keenam, Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 02 OF tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease 2019 di tempat kerja, sektor jasa, perdagangan, area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Next slide. Nah, dalam masa pandemi COVID untuk memasuki era new normal ini, prinsip protokol kesehatan merupakan prinsip yang harus dijalankan dan ini juga harga mati. Kita nggak bisa tawar-menawar. Menggunakan masker ini penting karena sampai saat ini juga kita bisa mendapatkan masyarakat juga ada yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum. Apalagi nanti kita berbicara di tempat ibadah. Mungkin bukan cuma masker, tetapi juga memakai tutup face shield. Ya. Kedua, cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Ini juga penting.
berbicara di tempat ibadah, apakah fasilitas ini sudah ada atau belum, karena kita tahu bahwa di masing-masing tempat ibadah mempunyai karakteristik dan lokasi yang berbeda. Yang berikutnya yaitu social dan physical distancing. Ini juga penting, karena yang tadinya kita beribadah mungkin di tempat yang padat dan sebagainya, ini juga harus dilakukan social dan physical distancing. Yang berikut, mengelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan. Nah, ini di sini ada narasumber, Pak Dokter nanti mungkin bisa menjelaskan lebih rinci seperti apa kalau untuk jemaat kita yang mengalami komorbid, apakah mereka harus mengikuti ibadah atau nanti juga di tempat tersendiri. Ya, ini melihat pada kondisi dari umur. Yang berikut, perilaku hidup sehat dan desinfektan lingkungan. Ini juga penting. Dan yang lebih penting lagi yaitu bagaimana kita melakukan olahraga, konsumsi gizi seimbang, dan istirahat cukup. Ini merupakan prinsip protokol kesehatan yang memang harus kita jalankan. Ya, lanjut. Jadi, berbicara mengenai protokol kesehatan, dan kita mengacu pada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagai payung hukumnya, kembali lagi memang gereja harus membuat semacam SOP atau protokol tersendiri di masing-masing gerejanya dengan menyesuaikan pada gereja itu sendiri. Ada yang gereja besar, ada yang gereja kecil, sedang. Nah, ini masing-masing gereja diharapkan juga bisa membuat SOP sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tahu bahwa gereja dengan kapasitas dan lingkungan yang berbeda-beda, ini jangan sampai semua dibuat standar yang besar padahal gerejanya kecil. Jadi ini memang menyesuaikan dengan memperhatikan protokol kesehatan tadi. Nah, ini adalah protokol kesehatan yang mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan instansi terkait tanggal 20 Mei. Jadi, di sini jemaat lansia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang dengan komorbid, yaitu pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, pilek, dan batuk, harap tetap beribadah dari rumah. Ya. Kita tahu sampai saat ini juga sekolah tahun ajaran baru akan mungkin dibuka, tetapi anak-anak sekolah tetap belajar dari rumah dengan memakai media online. Yang berikut, tetapkan satu pintu masuk gereja sehingga semua jemaat dapat menjalankan protokol kesehatan beribadah. Nah, ini juga tadi sudah kami sampaikan bahwa di gereja mungkin ada satu pintu, ada juga dua pintu. Nah, ini bisa diatur. Jadi kalau satu pintu berarti harus diatur posisi di mana orang masuk atau nanti di mana orang keluar sehingga tidak terlalu bersentuhan. Kalau dua pintu berarti kita membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar sehingga orang tidak kontak langsung. Nah, ini memang harus menyesuaikan dengan masing-masing gereja dengan kondisi bangunan yang berbeda. Setiba di gereja, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk gedung gereja dan sewaktu keluar. Nah, apakah gereja tadi sudah disampaikan, kalau gereja-gereja yang lama itu mungkin halamannya bisa ditaruh hand sanitizer. Tapi kalau gereja di tempat umum, misalnya di mall, di mana tangan itu berada dalam ruangan tersendiri atau toilet tersendiri. Nah, ini kan itu tempat umum juga. Bagaimana pengaturan gereja untuk mengontrol jemaatnya pada saat beribadah, mencuci tangan dengan sabun pada saat mau ibadah maupun kembali setelah keluar ibadah dengan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, ini adalah titik-titik rawan yang memang kita harus perhatikan. Saat memasuki area gedung gereja, sebisanya semua jemaat membersihkan alas kaki di bagian bawah dengan keset yang telah dibasahi desinfektan. Nah, ini penting. Ini juga menyesuaikan. Jadi jangan sampai malah kita salah menerapkan ini malah bisa menimbulkan masalah baru.
Jadi kalau memang tidak bisa ya yang jelas memang menyesuaikan dengan kondisi. Lanjut. Ya, sambil pindah slide, Bapak Ibu bisa chat untuk kalau ada pertanyaan bisa ditulis supaya nanti kita hemat waktunya. Ya, lanjut slide. Ya. Jadi contohnya pada saat kita masuk di gereja kita melakukan salam. Jadi ini contoh kita membuat semacam SOP di gereja itu dengan melihat pada kondisi yang ada. Jadi ini bisa diperbaiki, dimodifikasi, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti ini harus ikut satu kalimat kata, tetapi menyesuaikan dengan kondisi di gereja Bapak Ibu. Jadi memang harus ada protokol yang dibuat, misalnya satu gereja besar, nanti masing-masing gereja di unitnya membuat SOP tergantung dari kebutuhannya. Ya, jadi jangan sampai kita membuat SOP, misalnya di gereja itu ada tempat cuci tangan, padahal di mall atau di mana masuk gereja itu ternyata memang tidak ada. Nah, itu harus dilihat sesuai dengan kebutuhan. Jadi melakukan salam sehati, menaruh tangan di dada kiri sehingga tidak ada kontak fisik antara jemaat atau pekerja. Jadi kita melakukan physical distancing. Jadi kita tidak kontak langsung seperti dulu, kita jabat tangan lagi. Yang berikut kita mengukur suhu jika memiliki. Sudah lewat ya? Belum? Oh iya, tadi maaf Pak. Mungkin Pak Mengukur Joni suhu bisa jika lebih cepat. Ya. Jika memiliki alat pengukur suhu, jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruang ibadah, diimbau untuk segera berobat. Nah, ini pengaturan teknisnya harus ada tim. Jadi kalau jemaat yang sakit, nah ini apakah nanti dipisahkan sendiri untuk diobati atau memang diarahkan untuk pulang ke rumah untuk berobat. Nanti ini teknisnya diatur oleh masing-masing. Bila tidak memiliki alat pengukur suhu, maka jemaat yang merasa kurang sehat sebaiknya istirahat di rumah dan diimbau untuk segera berobat. Nah, ini juga sebelum beribadah kita juga harus menyampaikan kepada jemaat. Jadi jangan sampai jemaatnya sakit malam datang ke tempat ibadah. Mengatur duduk jemaat agar tidak terlalu dekat, berilah jarak kursi minimal 1,5 meter atau menyesuaikan di 1 meter. Kiri, kanan, depan, belakang. Dan jumlah tempat duduk yang diperkenalkan adalah minimal 30-40% dari kapasitas biasanya. Jadi memang tambah sedikit. Semua jemaat dan pelayanan tetap menggunakan masker dan face shield selama ibadah berlangsung, termasuk saat menyanyi dan mendengar khotbah. Ya, jadi ada masker, ada face shield. Yang berikut, mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan, misalnya untuk WL, singer, pengkhotbah. Jadi jangan sampai nanti satu mikrofon itu dioper kemana-mana, jadi sebisanya harus, terutama pengkhotbah atau singer atau WL, dia harus punya sendiri. Dengan sarung penutupnya. Dengan catatan setelah ibadah, sarung mikrofonnya harus dibuang dan mikrofonnya, lompat lagi nih. Mikrofonnya dibersihkan dengan desinfektan. Ya, lanjut. Ya, slide berikut. Ya, jadi lamanya waktu ibadah diusahakan tidak lebih dari 1 jam. Misalnya pujian 15-20 menit, firman Tuhan 20-30 menit, pengumuman gereja 10 menit, paduan suara vokal grup sementara, waktu sebaiknya tidak diadakan dulu. Nah, ini menyesuaikan. Jadi ibadah dulu mungkin sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Ini menyesuaikan. Apakah 1 jam, apakah 1 jam 15 menit, itu menyesuaikan sehingga tidak terlalu lama. Nah, menggunakan kantong kolektif yang diedarkan, tetapi dapat dengan menaruh kotak persembahan di pintu gereja, dan jemaat bisa memasukkan amplop persembahan yang telah dipersiapkan dari rumah, atau dapat juga melalui transfer bank atau menggunakan barcode. Nah, ini juga penting, jadi menyesuaikan, karena tidak semua jemaat bisa menggunakan transfer bank, tapi juga dapat melalui amplop yang sudah disediakan. Jadi tidak lagi mengandalkan kantong kolektor. Pada saat melakukan sakramen perjamuan kudus, maka nampan perjamuan kudus diadakan oleh pelayan saja sehingga tidak disentuh oleh jemaat. Nah, ini teknis juga. Apakah kondisi ini masih bisa disesuaikan dengan pada saat perjamuan? Apakah nanti diedarkan? Apakah memang sudah disediakan di masing-masing tempat? Nah, ini teknis sehingga tidak bersentuhan dengan pelayan dengan jemaat.
Nah, ketika ibadah selesai, jemaat keluar ruangan satu persatu, jangan berdesakan dengan tetap jaga jarak. Jadi tidak seperti dulu lagi, semua berdesak-desakan, tetapi harus diatur. Sehingga tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi memang ini dibutuhkan para pelayan untuk memperhatikan. Jadi jangan sampai nanti malah semua mau duluan, malah nanti saling kontak jemaat dengan jemaat. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja sebelum dan sesudah ibadah. Serta dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah setelah selesai ibadah. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja sebelum dan sesudah ibadah, serta dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah tempat ibadah. Lanjut. Slide berikut. Ya. Ini sudah. Nah, harus ada sirkulasi udara yang baik dalam gedung gereja. Jadi, bukalah jendela agar ada pertukaran udara segar. Jadi, bagi gereja yang tidak memakai AC, ini perlu ada sirkulasi, jendelanya harus dibuka. Bagi yang gereja yang menggunakan AC, pastikan filter AC rutin dibersihkan dengan desinfektan setiap sesi. Dengan catatan ini memang pada saat selesai ibadah, ruangan dibersihkan lagi dengan desinfektan. Mungkin ada petugas yang membersihkannya, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Mungkin melap dengan tempat duduk atau pegangan-pegangan dengan disemprot dengan desinfektan. Terjaga. Lanjut. Bapak Ibu, sekaligus informasi nanti selesai Pak Direktur kita akan ganti Zoom lagi dan sudah dicet ID dan passwordnya. Pak Direktur sudah habis slide-nya? Oh, sudah. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Bahannya itu nanti untuk diskusi nanti ya. Ya, ada forum diskusi nanti. Mohon Bapak-Bapak Pendeta dan para utusan gereja untuk membuat pertanyaan-pertanyaan di chat supaya nanti bisa langsung dipelajari oleh narasumber. Ya, terima kasih Pak Daniel yang mengingatkan kami dan sudah bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Pak Joni yang sudah menyampaikan materi dan itu sangat bermanfaat bagi gereja-gereja yang sekarang masih untuk panduan untuk menyelenggarakan ibadah. Namun kami tetap akan bersama-sama berharap Bapak bisa menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masuk.